kabarnya? Pastinya baik-baik aja dong. Balik lagi bareng aku, Marisa Fiorenza. Di sini aku akan membahas mengenai pembicara ideal. Apa sih pembicara ideal itu? Kita akan kupas tuntas mengenai pembicara ideal setelah kita tonton video berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar, tentunya bersama Pak Mario Teguh, berbincang-bincang mengenai antara cinta dan benci. Saya mulai dari cinta mungkin sekarang, Pak. Kalau kita bicara mengenai cinta, rasanya adalah sesuatu yang begitu kuat, karena perasaan cinta sulit untuk dibendung. Yang jadi masalah adalah kalau cinta itu membuat kita berubah, Pak. Apakah itu wajar? Perubahan-perubahan terjadi kontradiksi dalam hati ketika kita mencintai seseorang. Pertanyaan yang super, Mas Hilbram. Apakah saya diizinkan berdiri? Sahabat-sahabat saya yang super, kalau tidak ada cinta, kita tidak tumbuh. Itu saja. Jadi, hubungan kasih sayang, entah itu yang disebut pendekatan atau menikah, kalau tidak ada kekuatan yang menumbuhkan satu sama lain, itu bukan hubungan yang sehat dan pasti bukan cinta. Karena cinta pasti menuntut perbaikan. Anda tidak mungkin mencintai tanpa menuntut. Ibu mencintai anaknya, menuntut anaknya disiplin, rajin. Ya, istri mencintai suaminya pasti menuntut untuk memperhatikan dia juga dan keluarganya. Demikian juga suami. Nah, berarti tidak mungkin ada orang bisa mencintai tanpa menuntut. Karena ada tuntutan, maka ada kontradiksi. Kontradiksi itu tanda adanya pertumbuhan. Dengarkan kalimat ini agak hati-hati ya. Adanya kontradiksi bukanlah tanda ketidakbahagiaan. Seperti tidak adanya kontradiksi bukanlah tanda kebahagiaan. Tidak adanya pertentangan itu bukan kedamaian loh ya. Itu hanya konsensus. Dan biasanya niat-niatnya tidak jujur. Keluarga tidak bisa dilarang berbeda pendapat. Sehingga ayah yang bilang, jangan gitu, aku yang salah. Seorang ayah yang hebat adalah super sekali. Nah, anakku beritahu di mana papa salah. Oh, begitu ya, super sekali memang papa salah. Nah, sementara karena kamu tidur di rumah papa, makan makanan papa, nurut ya. Ya. Itu yang namanya democracy with love. Bukan rude demokrasi yang aku yang berkuasa maka. Bukan. Izinkan anak tidak setuju. Lalu tunjukkan mengapa untuk sementara kamu harus setuju dengan aku. Coba kan cantik sekali. Nah, adik-adik saya yang muda. Ini yang saya mau sampaikan, yang jarang sekali dibicarakan orang, bahwa cinta itu tidak boleh melemahkan kita. Love and power should go hand in hand. Cinta dan kekuatan itu harus sama-sama. Tanda bahwa seseorang itu akan menjadi pembesar, bahwa even in love, he loves powerfully. Bahkan dalam cinta dia mencintai dengan powerful. Artinya, you nggak setia, kita end. Itu toh? You tidak jaga kehormatanku, kita end. Itu kan? Seperti Ibu Lina takut sekali melanggar yang saya minta karena saya tegas. Demikian juga saya takut sekali melanggar yang dimintanya karena dia tegas sekali. Jadi bukan menurut Pak yang baik, tetapi menuruti keindahan pribadi sebagaimana diharapkan orang lain dan menuntut keindahan pribadi yang kita harapkan kepada orang lain. Tugas seorang pemimpin yang muda sebagai lover dan nanti kita setelah menjabat adalah menuntut orang lain untuk patuh kepada yang baik. Dan itu karena kekuatannya cinta, tolong diingat bahwa Anda tidak mungkin mencintai tanpa menuntut. Latihlah untuk menuntut kebaikan saat Anda jatuh cinta. Itu. Super sekali Pak Mario. Menuntut kebaikan saat kita jatuh cinta. Yes. Saya persilakan untuk Anda bertanya. Boleh Bapak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Nama saya Firdaus dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yes, Bapak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita mencintai orang yang kita benci, sementara itu kan bertentangan dengan hati nurani. Terima kasih.
apa ya? Bapak mencintai orang yang Bapak benci. Bagaimana kita bisa mencintai orang yang kita benci? Bagaimana kita bisa mencintai orang yang kita benci? Untuk apa? Oh, jelas-jelas orangnya dibenci kok dicintai. Apa tidak ada pekerjaan lain? Mohon maaf Pak, kalau saya harus bertanya demikian karena cinta itu bukan buta. Cinta itu melumpuhkan logika. Bisa lihat kok, nggak mungkin buta. Logikanya lumpuh. Orang tuanya mengatakan jangan. Enggak, dia orangnya baik. Jangan. Ibunya bilang gitu, apa buktinya? Kan dia mirip papamu. Jangan buat kesalahan yang mama lakukan dulu. Lucu ya? Nah, jadi Pak, kalau begitu cari yang baik-baik deh. Enggak, jangan cari masalah, karena yang baik-baik Anda cintai saja Pak. Pernikahan itu, Anda nggak lihat penderitaan di wajah saya. Cinta itu butuh upaya untuk baik. Jadi tidak ada orang menikah lalu aman. Tidak. Begitu menikah langsung harus sesuai dengan yang diinginkannya. Tuh, harus sesuai dengan cita-cita bersama. Sekarang saya tanya nih, untuk memelihara cinta. Kapan terakhir kali Anda keluar makan malam yang romantis dengan istri? Kemarin? Mana istrinya? Apakah betul? Iya, ya. Meskipun meragukan, ya nak. Tapi banyak suami istri tidak buat janji khusus untuk keluar berkasih sayang dengan romantis di luar. Berapa banyak suami dan istri berangkat, sudah keluar di depan gang, tanya, mau makan di mana? Nggak tahu, kamu di mana? Sampai bertengkar pulang lagi. Baik, masih banyak pertanyaan yang tentunya sudah siap untuk ditanyakan dan juga mudah-mudahan Anda sempat bertanya langsung kepada Pak Mario di studio, tapi kami akan segera kembali. Anda jangan kemana-mana di Metro TV, di Mario Teguh, Golden Way. Kalau dari video yang kita tonton tadi, siapa sih yang nggak kenal dengan Bapak Mario Teguh? Bapak Mario Teguh ini kan merupakan seorang motivator yang cukup terkenal di Indonesia tentunya. Nah, di sini saya mengambil contoh pembicara yang ideal dari Bapak Mario Teguh. Pembicara ideal ini dapat kita lihat dari kepiawaiannya dalam menguasai panggung, menguasai situasi, kondisi, tempat di mana dia berada. Nah, tentunya pembicara ideal ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Nih, yang pertama, karakteristik dari pembicara ideal yaitu mampu memilih topik yang tepat. Nah, topik yang tepat di sini maksudnya dapat dikuasai oleh si pembicaranya. Seperti tadi kita lihat bahwa Bapak Mario Teguh di sini terlihat sekali menguasai sebuah materi yang berjudul cinta ini. Nah, video tadi itu saya ambil dari kanal YouTube Bapak Mario Teguh sendiri yang di-upload atau yang dipublikasikan sebelumnya di Metro TV yang di-upload juga pada tahun 2014. Nah, saya ambil bulan lalu September 2020. Nah, selanjutnya mengerti akan latar belakang penontonnya. Terlihat bahwasannya penonton di sana sudah memasuki usia-usia produktif, di mana pada usia tersebut sudah lumrah membahas masalah percintaan. Selanjutnya, pembicara ideal itu juga mampu mengucapkan perbincangannya dengan jelas, tidak terkesan bertele-tele, sehingga to the point. Nantinya penonton akan mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh si pembicara. Selain itu juga mampu untuk berkomunikasi dengan pendengarnya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Mario di video tadi, terlihat bahwasannya Bapak Mario ini memperhatikan satu persatu para penontonnya,
serta juga memperhatikan hostnya, di mana hostnya pun merasa seperti dihargai akan eksistensinya di sana. Nah, Bapak Mario Teguh pun saat ada seorang penonton yang bertanya kepada beliau, beliau pun memperhatikan dengan seksama. Selain itu tentunya memiliki kemampuan linguistik yang tinggi. Kemampuan linguistik yang tinggi di sini maksudnya mampu berbicara dengan jelas dan mudah dimengerti oleh pendengarnya. Karena tadi di video Bapak Mario Teguh sendiri pendengarnya adalah usia produktif, di mana mereka pada sudah banyak bekerja, makanya Bapak Mario sendiri menggunakan kata-kata atau bahasa yang agak tinggi levelnya namun masih dimengerti untuk kalangan usia seperti mereka. Seperti contoh penggunaan kata kontradiktif. Bagi mereka mungkin kata kontradiktif mampu untuk dimengerti, namun berbeda jika mengajukan kata tersebut ke anak-anak yang lebih kecil, pastinya tidak mengerti. Selanjutnya, pembicara yang ideal ini juga tentunya mampu untuk memuasai pendengar maupun penontonnya. Seperti di video tadi terlihat bahwa Bapak Mario Teguh ini terlihat sekali menguasai pendengarnya. Seperti saat beliau berjalan ke sana kemari di atas sebuah panggung tersebut, berbicara seakan-akan tidak ada yang mampu untuk memutus pembicaraan beliau. Selanjutnya, mumpuni. Mumpuni di sini maksudnya terlihat dari bagaimana cara dia berdiri, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia berucap, memandang. Nah, seperti itu. Sekian dulu yang dapat Marisa sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, Marisa mohon maaf. Sampai jumpa.